Halo semua, jadi kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang struktur pasar. Nah, struktur pasar itu ada 4. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah pasar monopoli. Yang ketiga adalah pasar oligopoli. Dan yang keempat adalah pasar monopolistik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana menjual barang yang serupa dan bisa dibilang konsumen yang menentukan harga di dalam pasarnya. Mengapa demikian? Karena penjual atau orang yang ada di dalam pasar ini menjual barang yang serupa, sehingga ketika salah satu penjual menawarkan harga yang tinggi, maka pasar atau konsumen tidak akan membeli produknya, atau istilahnya barangnya tidak akan laku karena harga pasarannya ditentukan oleh konsumen dan rata-rata. Yang pertama adalah pasar ini terdiri dari banyak konsumen dan juga penjual. Yang kedua adalah pasar ini umumnya menjual barang yang serupa. Dan yang terakhir adalah suatu perusahaan bebas untuk keluar atau masuk di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, pada kasus pasar persaingan sempurna ini, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah marginal cost atau biaya produksi, dan yang kedua adalah total revenue atau pendapatan di akhir, yang dibagi menjadi 3, yaitu total revenue, cost, and quantity. Jadi, 3 hal tersebut harus diperhatikan oleh suatu perusahaan di pasar persaingan sempurna ini untuk mencapai tujuannya. Nah, berikut adalah diagram tentang pasar persaingan sempurna, yang dimana harga dari pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh banyaknya penawaran dan juga permintaan. Nah, semakin tinggi harga yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, maka pasar atau perusahaan tersebut akan tidak bisa bersaing di dalam pasar ini karena ia memiliki standarisasi dan karena produknya juga yang dijual serupa, sehingga pasar tersebut haruslah seimbang dengan permintaan dari pembeli. Adalah sebuah pasar yang memiliki sebuah perusahaan atau penjual yang dimana menawarkan produk atau jasa yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau penjual lainnya. Yaitu, yang pertama, hanya memiliki satu penjual, di mana dalam menawarkan produk atau jasa, hanya ada satu penjual yang menawarkan produk atau jasa tersebut. Yang kedua, produk yang dijual tidak memiliki penggantinya. Dalam menjual suatu produk atau jasa, tidak ada pengganti produk lain atau jasa lain yang bisa menggantikan produk tersebut. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar monopoli sangat kuat. Hambatannya yaitu harus memiliki penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, memiliki modal, dan lain sebagainya. Yang keempat, perusahaan penjual dapat menguasai penentuan harga. Karena ia adalah perusahaan yang tunggal, sehingga hanya dia sendiri yang menentukan harga dan menguasai penentuan harga itu sendiri. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Promosi iklan kurang dibutuhkan karena produk atau jasa tersebut sudah diketahui oleh masyarakat luas. Contohnya PLN. PLN merupakan perusahaan jasa yang bergerak di pasokan listrik, yang dimana sudah diketahui oleh masyarakat luas dan merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari. Adanya penguasaan suatu sumber daya inti, yang dimana suatu sumber daya inti ini sendiri hanya dimiliki oleh suatu perusahaan yang sudah ahli di bidangnya. Yang kedua, ada penguasaan teknik produksi tertentu, di mana penguasaan teknik produksi tertentu ini hanya dimiliki oleh perusahaan yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu, di mana hak paten ini sudah dimiliki oleh suatu perusahaan, sehingga perusahaan yang lain tidak dapat meniru produk tersebut. Yang keempat, pemberian pemerintah. Pemerintah memberikan hak istimewa kepada suatu perusahaan atau penjual untuk menciptakan suatu produk atau jasa, sehingga
Dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat menciptakan produk dan jasa tersebut dengan baik. Yang kelima, biaya produksi lebih efisien dibanding produsen yang lainnya. Biaya produksi lebih efisien oleh suatu perusahaan yang benar-benar menguasai suatu bidang tersebut, sehingga biaya produksi akan lebih efisien dibandingkan perusahaan yang lainnya. Yang pertama, hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen, di mana dalam menentukan pilihan bagi konsumen tidak dapat memilih pilihan yang lain karena hanya satu pilihan yang dimilikinya. Yang kedua, memburuknya kondisi makroekonomi nasional, karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tunggal, sehingga hanya dia yang menguasai perekonomian tersebut di bidang yang dia miliki. Contohnya, menyebabkan pengangguran. Yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Suatu perusahaan asing tidak dapat memasuki Indonesia, sehingga oleh karena peraturan pemerintah lah yang membatasi perusahaan asing untuk bergerak di Indonesia, padahal perusahaan asing tersebut lebih efisien dibandingkan yang lainnya. Dalam kurva pasar monopoli ini sendiri, dia bergerak dari sebelah kiri atas ke kanan ke bawah, menunjukkan bahwa suatu produk ini kuantitasnya terus bertambah, sehingga suatu produk ini harganya ini ditentukan oleh suatu permintaan. Pasar oligopoli adalah pasar yang memiliki jumlah pembeli atau konsumen lebih banyak dari jumlah penjual atau produsennya. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama, terdapat sedikit penjual. Yang kedua, adanya kompetisi harga seperti perang iklan. Dan yang terakhir, keputusan harga yang diambil dari suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang pertama, produsen pemasok sedikit. Hal ini disebabkan karena skala ekonomi yang harus dioperasikan umumnya sangat besar dan hanya sedikit perusahaan yang mampu memasok pasar. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Keunggulan perusahaan bukan hanya menentukan harga dan output saja, tapi perusahaan juga bisa memprediksi reaksi pesaing. Hal ini yang disebut kompleksitas manajemen yang semakin komplit. Selanjutnya, hambatan perusahaan baru masuk ke pasar oligopoli. Yang pertama, hak paten. Hal ini menyebabkan tidak memungkinkan perusahaan lain dapat memproduksi barang yang sama. Selanjutnya, modal yang besar. Jadi, dalam memproduksi suatu barang di pasar ini memerlukan modal yang dibilang sangat besar atau perusahaan kecil belum mampu melakukannya. Selanjutnya, perusahaan baru sulit bersaing dengan perusahaan lama yang lebih memiliki image yang baik di mata konsumen. Selanjutnya, perbedaan ongkos produksi pada suatu perusahaan umumnya berbeda. Contoh pasar oligopoli di sini saya mengambil industri rokok. Jadi di Indonesia sendiri, industri rokok sangat berkembang dan memiliki banyak peminatnya. Oleh karena itu, banyak minat dari para konsumen pada rokok membuat produsen atau perusahaan rokok bersaing satu sama lain untuk menjual produk mereka. Kurva oligopoli. Jadi dari kurva ini dapat dilihat bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan di pasar oligopoli. Saat harga stabil, permintaan elastis. Namun, pada saat harga mengalami penurunan, permintaan menjadi inelastis dan sulit dikendalikan. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk barang yang serupa, namun berbeda di beberapa aspeknya. Contohnya itu seperti sabun, ada sabun Lifebuoy, ada sabun Nuvo. Nah itu kan barangnya serupa namun memiliki beberapa aspek yang berbeda.
Dari setiap penjual agak berbeda, diferensiasi produk, sehingga konsumen dapat lebih menyukai suatu produk daripada yang lain. Terus, terdapat informasi yang sempurna suatu produk tentang harga dan kuantitas. Lalu, persaingan promosi sangat ketat, tidak ada biaya atau manfaat eksternal. Kelebihannya sendiri adalah pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Nah, kekurangan sendiri ialah biaya promosi mahal sehingga perusahaan harus merogoh koceknya lebih dalam. Harga pada pasar persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi. Contoh seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada sabun, lalu ada juga rokok. Karena rokok kan juga banyak merek seperti Jisamsu, Gudang Garam gitu. Itu termasuk pasar monopolistik. Barangnya sama-sama rokok, cuman berbeda aspeknya, ada yang berbeda rasanya juga. Jadi seperti itu. Kesimpulan singkat tentang struktur pasar, yaitu struktur pasar menggambarkan bagaimana perusahaan-perusahaan dalam suatu industri diatur dan berinteraksi, yang dimana ini mengaruhi harga, persaingan, dan perilaku perusahaan. Struktur pasar dapat bervariasi dari persaingan sempurna hingga monopoli, dan perannya dalam ekonomi sangatlah penting. Sekian materi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.